segitiga cinta dilakukan dari umpan-umpan cantik. Bagas Japret! Berikan aku 10.000 orang tua akan ku cabut gunung Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda ku guncangkan dunia. Kita lihat. Halo Sobat Defender, ketemu lagi nih di Defender Football Channel. Fakta paling baru dan hangat dari Defender Football kali ini adalah berita-berita terbaru mengenai Timnas Indonesia dan para pemainnya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita bahas satu persatu beritanya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dan yang paling penting, jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar terus dapat info terbaru dari Defender Football. Empat wonderkid Indonesia yang jadi ancaman bagi Thailand. Stadium TH memprediksi 4 wonderkid Indonesia bakal dipanggil Shin Tae-yong pada Maret lalu. Saat itu AFC baru saja mengumumkan penundaan laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia Grup G antara Thailand versus Indonesia. Jadwal yang sejatinya dimainkan pada Maret 2020 harus tertunda hingga Oktober. Untuk itu, media Thailand itu pun membuat prediksi mengenai kekuatan Indonesia di bawah arahan pelatih baru Shin Tae-yong. Indonesia diprediksi akan mengandalkan pemain-pemain muda demi punya skuad yang tangguh dalam hal stamina di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mereka memprediksi 4 pemain yang akan dipanggil Shin Tae-yong untuk menghadapi Thailand adalah Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Jack Brown, dan Beckham Putra. Prediksi tersebut tampaknya benar karena seluruh pemain yang disebutkan di atas memang dipanggil Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, meski dibagi ke dalam 2 kelompok timnas. Egy Maulana Fikri menjadi satu-satunya pemain muda yang dipanggil Timnas Senior Indonesia. Sedangkan Witan Sulaiman, Beckham Putra, dan Jack Brown masuk skuad Timnas U19 Indonesia. Media Thailand juga dengan tepat memprediksi pemanggilan lagi Jack Brown oleh Shin Tae-yong. Pelatih berpaspor Korea Selatan tersebut mengakui bahwa pemanggilan Jack Brown adalah keinginan pribadinya. Menurutnya tidak ada campur tangan dari federasi atau pihak lain tentang pemanggilan kembali Jack Brown. Dengan kata lain, Shin Tae-yong ingin memberikan kesempatan kepada Jack Brown untuk memperlihatkan kemampuan terbaiknya pada pemusatan latihan kali ini. Timnas U16 perlu perbaiki performa setelah menangi uji coba. Pelatih Timnas U16 Bima Sakti mengatakan bahwa skuadnya perlu memperbaiki performa setelah memenangi laga uji coba kontra SSB Por Uni Bandung dengan skor 2-0 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Jumat 14 Agustus 2020. Selain itu, pria berusia 44 tahun itu juga menyoroti ikatan batin atau chemistry para pemainnya. Namun, walau mengkritik beberapa aspek, Bima menyisipkan apresiasi untuk para pemainnya yang telah berjuang di pertandingan persahabatan tersebut. Hasil 2-0 dari laga kontra SSB Por Uni Bandung membuat Timnas U16 belum terkalahkan dari 3 laga uji coba di masa pandemi. Terkait performa Timnas U16, Ahmad Atallah Araihan, salah satu pencetak gol kontra SSB Por Uni Bandung selain Muhammad Faizal Saifullah, juga berharap dia dan rekan-rekannya bisa terus meningkatkan kemampuan. Pertandingan uji coba kontra SSB Por Uni Bandung menjadi bagian dari training camp Timnas U16 yang berlangsung pada 9 sampai 30 Agustus 2020. Laga tersebut termasuk semua kegiatan Timnas U16 selama training camp berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Tim lawan yang beruji coba dengan Timnas mendapat tes cepat atau rapid test sebelum laga. Pertandingan bisa dilangsungkan hanya jika pemain lawan menunjukkan hasil non-reaktif.
tes cepat diwajibkan pula kepada perangkat pertandingan. Adapun training camp Timnas U16 dilakukan sebagai persiapan untuk bertanding di Piala Asia U16 2020 pada 25 November sampai 12 Desember 2020 di Bahrain. Berikutnya pada Jumat 21 Agustus, Timnas Indonesia akan beruji coba melawan tim Ascot Bandung. Bek Swedia ini benar-benar berharap dipanggil oleh Shin Tae-yong. Lahir di Jakarta, besar di Singaraja, Bali, punya KTP Indonesia, menetap di Swedia dan pemegang paspor Finlandia. Itulah ringkasan riwayat hidup Nyoman Paul Aro. Nama lengkapnya adalah Nyoman Paul Fernando Aro. Dia merupakan pemuda kelahiran Jakarta 23 Juni 2001. Saat ini ia berada di Indonesia setelah sebelumnya tinggal di Swedia usai meninggalkan tanah air pada 2016. Setelah lahir di Jakarta, Nyoman Paul Aro beserta keluarganya pindah ke Singaraja, Bali. Ibunya adalah wanita asli sana. Dia tinggal di Bali hingga berusia 15 tahun sebelum sang ayah mengajaknya ke Swedia. Tinggal di Swedia, Nyoman Paul Aro menimba ilmu sebagai pesepak bola, sementara ayahnya bekerja di sana. Untuk menyalurkan hobinya bermain si kulit bundar, ia bergabung dengan klub lokal Skövde AIK U19. Skövde AIK U19 merupakan peserta Divisi 1 Södra, strata kedua kompetisi U19 di Swedia. Sosok Nyoman Paul Aro mulai tenar tatkala diwawancarai oleh talenta Indonesia lainnya yang menimba ilmu di Eropa, Yusa Nugraha. Dalam bincang-bincang santai di YouTube, dia mengaku dihubungi oleh asisten pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto. Sontak, pengakuan Nyoman Paul Aro cukup mengagetkan. Dia mengatakan didekati oleh Nova dalam rangka persiapan Timnas Indonesia U19 untuk Piala Dunia U20 2021. Namun, rezeki tiket ke Timnas Indonesia U19 belum menghampiri Nyoman Paul Aro. Dia tidak dipanggil Shin Tae-yong untuk pemusatan latihan di Jakarta. Komentar pedas Simon McManamy mengenai sepak bola Indonesia. Mantan pelatih Bayangkara FC Simon McManamy menilai sepak bola di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan, politik, dan uang. Simon McManamy mencapai kejayaan dalam karirnya sebagai pelatih sepak bola saat mengasuh Bayangkara FC di Liga 1 2017. Pada saat itu Simon berhasil mempersembahkan gelar juara perdana bagi The Guardian di Liga 1. Sayangnya, pelatih asal Skotlandia itu sempat mengalami hal kurang mengenakan saat bersama Bayangkara FC. Simon gagal tampil di kualifikasi Liga Champions Asia karena belum punya lisensi AFC. Ditambah lagi, CEO Bayangkara FC saat itu, Gede Widiade, memilih pindah ke Persija Jakarta sembari membawa sebagian besar stafnya. Akhirnya, Macan Kemayoran yang finish di posisi keempat mengambil jatah Bayangkara FC untuk ikut di kualifikasi Liga Champions Asia 2018. Pengalaman itu membuat Simon menyadari satu hal tentang sepak bola Indonesia. Menurutnya, sepak bola Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hal-hal lain yang punya pengaruh besar. Hal-hal yang dimaksud Simon adalah kekuasaan, politik, pengaruh, dan uang. Banyaknya pengaruh dari luar menjadi tantangan yang harus disadari dan dihadapi oleh seorang pelatih di Indonesia. Pengalaman sulitnya menjadi pelatih di Indonesia kembali dirasakan oleh Simon saat membesut Timnas Indonesia. Seperti diketahui, juru taktik 42 tahun itu sempat menjadi bulan-bulanan karena selalu kalah dalam 5 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022. Menurutnya, pengalaman menjadi pelatih Timnas Indonesia adalah sebuah pengalaman yang aneh yang menyeramkan sekaligus menyenangkan. Baiklah, sampai di sini ya Sobat Defend. Dan jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang berita-berita terbaru mengenai Timnas Indonesia dan para pemainnya. Oke deh, sampai ketemu lagi dan dah!